Halo bro, balik lagi di channel Galeri Jam Tangan dengan gue Joe. Kali ini kita mau unboxing sekaligus review nih jam Expedition. Jam yang bener-bener bikin orang ngelirik lu. Kok bisa gitu? Ya bisa lah, ya langsung aja nih kita bahas. Buat yang baru mampir, langsung aja subscribe dan aktifin notifikasinya ya bro. Jadi jam ini tuh punya kode seri E6782M, dimana ini adalah versi quartz-nya, bukan yang automatic. Seperti biasanya kita unboxing dulu bro. Jam Expedition ini emang warna merah di boxnya, terus box warna hitamnya ini kerasa premium bro. Lapisannya ini gue bisa bilang baby skin lah bahannya, lembut gitu. Di dalamnya juga terdapat buku manual berikut garansinya. Lalu ada jamnya warna black yellow. Sebenarnya banyak banget sih bro warnanya. Kebetulan kita juga ready stock banyak nih. Pokoknya setiap warna itu ada versinya gitu bro. Misal kuning, kuning biru atau kuning hitam. Tapi nggak cuma kuning, ada merah, ada hijau, ada hitam gitu kan. Jadi kenapa gue bilang jam ini bikin lu dilirik sama orang-orang nih? Karena emang akhir-akhir ini kan sempat viral gitu, jam Richard Mille. Nah, cara desain jam ini tuh homage dari Richard Mille itu bro. Nggak 100% mirip, ya karena homage bro. Dimana istilah jam tangan homage itu sebenarnya lebih ditunjukkan untuk penghormatan terhadap desain jam tertentu yang populer. Jadi jam tangan homage ini sebenarnya merupakan tribute ya bro untuk jam tangan lain. Jadi bukan replika nih bro, nggak plagiat juga. Kalau plagiat itu kan semuanya mirip tuh. Ya ini ya seperti yang gue jelasin, bentuk penghormatan, dan dia juga tetap punya karakter desain sendiri nih. Yang gue suka dari jam ini tuh dia ngasih pinggiran bodi yang bergerigi. Ini ngingetin gue dengan Expedition seri 6757M. Lu bisa lihat videonya di pojok kanan atas ya bro. Bedanya ini lebih oval aja gitu desainnya. Dan yang bener-bener useful adalah dia tuh ngasih rubber di pinggiran bodinya. Jadi ini tuh karet bro. Ya sejenis fitur anti shock gitu sih. Jadi kalau kebanting nggak terlalu was-was lah. Material case yang digunakan pada jam ini tuh stainless steel bro, dengan strap menggunakan silikon atau rubber. Yang menurut gua keduanya punya build quality yang sangat oke. Lu bisa lihat lah, ini strapnya dilihat juga emang udah kayak kebuat dari rubber yang benar-benar bahannya oke gitu kan. Nah terus pada kacanya ini dia pakai bahan mineral kristal yang memiliki desain curve. Tapi gokilnya biasanya desain seperti ini menimbulkan efek distorsi yang lebay. Doi ini bisa nggak selebay itu efeknya bro. Tetap clear, tetap clean gitu kan. Dari berbagai sudut pandang juga distorsinya minim gitu kan, yang memberikan biasan cahaya berwarna biru. Dan desain curve-nya ini nggak berhenti di kacanya aja nih bro, sampai body-bodinya juga lu bisa lihat bener-bener curve gitu. Jam tangan yang punya bentuk kayak gini nih bakalan buat lu nyaman pas dipakai. Soalnya dia ngikutin lekukan tangan lu gitu. Sebenarnya desainnya lebih ke arah vintage dan military sih kalau gua nyebutnya. Apalagi di bagian case back-nya ini menggunakan skru 4 buah gitu kan di setiap pojoknya. Dan ada skru-skru di bodinya ini yang bikin kental aja gitu desain militernya. Tapi karena warnanya yang gonjreng bikin persepsi itu hilang gitu bro ketika ngeliat. Jadi lebih ke sporty dan casual gitu. Walaupun demikian jam ini cuman bisa ngasih keamanan water resistant 3 ETM aja bro, atau 3 bar. Nah jam ini tuh punya movement quartz battery dengan kaliber IM95 yang memiliki fitur chronograph dan date display. Tentu karena adanya fitur chrono, jam ini tuh memberikan 2 push button dan 1 crown di tengah. Gua rasa cara aktifin chrononya semua udah pada tahu lah, udah umum gitu. Push button di bagian atas untuk ngaktifin, tekan sekali lagi untuk pause, dan tekan push button di bagian bawah untuk reset. Yang perlu kalian ketahui nih, di push buttonnya nih enak banget, enak dipencet gitu bro. Clicky, nggak keras. Kalau lu gamers nih, ini tuh kayak mencet keyboard mechanical gitu bro. Tapi ya nggak selembut itu, experience-nya aja gitu hampir sama. Nah kita beralih ke dialnya nih.
Do ini desain dialnya bener-bener laki banget gitu bro. Banyak bener bentuk-bentuk yang tegas di sini. Intinya itu sih, karena balik lagi ke selera. Nah di jam ini tuh fungsi detik utamanya bukan di jarum yang biasanya di kebanyakan jam bro. Ini dia ada di subdial bagian kiri. Subdial bagian atas fungsinya ini untuk milisecond si krononya, dan bagian bawah ini untuk menit dan jam. Jadi ada 2 jarum di situ bro. Terus ada Windows tanggal di pojok kanan bawah itu. Untuk fitur lumino sejauh ini gue cek sih kayaknya nggak ada ya bro, atau emang nggak terlalu terang gitu. Tapi yang gue lihat jarumnya ini punya bahan yang mudah mantul lah. Mungkin itu sih yang diandalkan untuk menggantikan fitur luminous. Untuk segi dimensi, jam ini punya luas sekitar 47,5 mm kali 51 mm. Karena desainnya curve, otomatis ketebalan bagian tengah dan pinggirnya itu beda bro. Dan dia memiliki ukuran strap 26 mm. Untuk bobot, jam ini masih di bawah 150 gram ya bro, yaitu sekitar 141 graman aja bro. Soal kenyamanan gak usah ditanya lah ya, karena yang seperti gue bilang tadi, desainnya itu curve, jadi lu bener-bener kerasa beda lah kalau lu make. Dia bener-bener ngegigit gitu di tangan gitu kalau dipakai. Gokil lah pokoknya. Sekarang kita bahas harga dan kesimpulannya nih. Untuk harga, jam ini kita jual dengan harga 2.250.000 bro. Untuk info pembelian udah gue kasih di deskripsi ya bro. Dan lu bisa pantengin aja Instagram kita di galeri.jam.tangan. Banyak banget promo-promo, biar gak ketinggalan, kalian wajib follow. Kesimpulannya, desain yang 11-12 dengan Richard Mille dengan build quality yang oke banget, lu bisa dapetin dengan harga yang jauh lebih murah bro. Jadi balik lagi ke lu semua, semoga bisa jadi bahan referensi lu nih. Mungkin cukup sekian video kita kali ini. Thanks for watching and cheerio.